Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta nikmat kekuatan untuk dapat lagi bergabung di kelas pertemuan yang kedua. Jadi kemarin kita sempat sudah via Zoom ya via Google Meet, kita sudah lakukan via Google Meet. Jadi kita akan lanjut ke materi di dalam Visual Basic. Salawat serta salam tak pernah tercurah kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang Visual Basic. Kenapa kita perlu belajar tentang Visual Basic? Karena ini adalah salah satu program atau untuk teman-teman mahasiswa yang ingin belajar tentang cara membuat program itu yang dalam bentuk visual atau dalam bentuk grafik. Inilah Visual Basic. Inilah hadirnya Visual Basic. Kalian bisa mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah aplikasi. Nah, ini bisa diterapkan ke dalam bentuk desktop ya. Artinya yang teman-teman saat ini sudah jalankan seperti kayak semacam Word ya, kemudian aplikasi editing video ya, kemudian aplikasi yang lain itu sudah semuanya dapat dilakukan melalui Visual Basic. Namun tidak semua Visual Basic itu bisa mengambil alih yang namanya kita bisa membuat segala sesuatu hal. Karena ada bagian tertentu saja yang bisa dikerjakan oleh sebuah Visual Basic. Ada bagian-bagian tertentu yang bisa dihasilkan oleh Visual Basic. Jadi seperti itu. Nah, Visual Basic sendiri ini teman-teman bisa membuat seperti kayak aplikasi-aplikasi aplikasi kalkulator, kemudian aplikasi penjualan, aplikasi ada barang masuk ya, kemudian aplikasi ya, banyak seperti aplikasi-aplikasi yang saat ini sudah tersebar yang sudah teman-teman sudah gunakan, itu sudah dibuat oleh Visual Basic. Jadi seperti itu. Artinya Visual Basic ini ada dalam bentuk grafik, dalam bentuk visual, ada tampilan, kemudian basic artinya masih dasar ya, dasar. Karena kita harus perlu juga belajar yang namanya dasar sebuah pemrograman. Jadi kita tidak bisa langsung naik ke tingkat medium atau ke tingkat level high ya. Jadi kita harus perlu pelan-pelan belajar tentang Visual Basic. Jadi kita belajar dulu pengenalannya Visual Basic seperti apa, kemudian kita install aplikasinya. Setelah kita install, nanti kita akan praktek sedikit bagaimana cara menggunakan Visual Basic. Jadi seperti itu. Nah, baik, karena saya ada modul ya, ini modul saya dapatkan dari internet ya. Jadi kita bisa gunakan modul ini. Jadi nanti untuk modulnya saya akan berikan di deskripsi, silakan di input, silakan diambil untuk ininya modulnya. Ya. Kemudian ya, jadi untuk hari ini cara absennya saya bedakan seperti kemarin ya. Jangan lupa teman-teman screenshot layar laptopnya, kemudian ada wajahnya di dalam ya, jangan lupa ada wajahnya di dalam. Kemudian juga ikuti langkah-langkah atau ikuti materi hari ini ya, dengan cara juga kalau hari ini kita ada program, berarti otomatis teman-teman hari ini juga akan mengirimkan program nanti dalam bentuk program juga. Jadi ada dua file, yaitu ada foto atau screenshot, kemudian ada bentuk file dari program yang teman-teman buat hari ini. Ya, jadi mari kita langsung ke dalam materi. Nah, di TIU ini ya, ada mahasiswa mampu menggunakan aplikasi Visual Studio dan mampu membuat program sederhana menggunakan visualbasic.net ya. Jadi Visual Studio dan Visual.net ini visualbasic.net ini teman-teman bisa install masing-masing di laptopnya. Karena ini agak lama dalam penginstalan, jadi saya harap teman-teman sudah menginstal ya. Jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah katakan dari pertemuan minggu lalu
saya sudah katakan kalau silahkan install Visual Studio-nya atau visualbasic.net-nya. Nah, kemudian ada tiknya juga, mahasiswa mampu atau mahasiswa memahami perkembangan VB.net dan mengetahui cara instalasi aplikasi Visual Studio. Ya, ini di modul pertama kita membahas sedikit tentang sejarahnya, jadi tidak semua kita akan bahas tentang Visual Basic. Ya, Visual Studio atau Visual Basic ya merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment atau EDA. Ya, IDE. Ya. Kemudian visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman atau COM. Ya. Jadi Visual Basic ini merupakan bahasa pemrograman di mana dia menawarkan dalam bentuk IDE, IDE, artinya IDE, IDE atau Integrated Development Environment. Nah, ini perangkat lunak yang sifatnya nanti kita bisa gunakan di dalam bentuk yang kita bisa install di dalam bentuk Windows ya. Jadi aplikasi ini kita bisa install di Windows ya. Ini bisa kita install di Windows baik di Windows 7, Windows XP, Windows 10 bahkan Windows 10 ya. Jadi bisa kita install aplikasi kita yang kita sudah buat. Jadi nanti kalau kita sudah buat aplikasi, nanti kita juga bisa mengekspor dalam bentuk setup ya. Jadi setup kemudian kita install ke dalam Windows kita atau ke dalam laptop kita. Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman basic ya atau bahasa pemrograman dasar dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat. Nah, di mana Bill Gates sendiri ini adalah seorang pendiri Microsoft, memulai bisnis softwarenya dengan mengembangkan interpreter bahasa basic untuk Altair 8800. Untuk kemudian ia ubah agar mendapat berjalan di atas IBM PC. Ya, ini ada IBM. IBM ini saya agak lupa ini IBM ini. Ntar saya coba cari dulu. Ya, ini IBM kalau tidak salah IBM. Nah, ya. IBM sendiri adalah International Business Machine ya atau disingkat IBM. Nah, ini salah satu perusahaan di Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ya, jadi inilah salah satu perusahaan yang besar juga di Amerika Serikat. Nah, kemudian perkembangan berikutnya ia diluncurkan Basica. Nah, Basica atau Basic Advance ya untuk DOS ya. Setelah Microsoft meluncurkan Microsoft Quick Basic dan Microsoft Basic dikenal juga sebagai Basic Compiler. Nah, Visual Basic adalah pengembangan dari bahasa komputer basic atau Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code. Bahasa Basic diciptakan oleh Profesor John Kemeny dan Thomas Eugen Kurz. Ini agak susah juga bahasa ininya. Thomas Eugen Kurz ya. Dari perguruan tinggi Dartmouth pada pertengahan tahun 1960-an. Ini kita skip lagi ya. Jadi bahasa Visual Basic ini, pemrograman Visual Basic ini adalah sebuah bahasa pemrograman dasar sehingga kita diarahkan juga untuk belajar tentang Visual Basic. Kenapa? Karena ini juga salah satu kalau anak program ya, mahasiswa di dalam RPL ini penting juga mempelajari tentang Visual Basic sebagai acuan teman-teman atau sebagai referensi teman-teman nanti gunakan pada saat pembuatan proposal atau pembuatan skripsi. Jadi seperti saya kemarin, saya juga sempat menggunakan yang namanya Visual Studio atau Visual Basic ya. Karena di awalnya kita sempat diajari bagaimana cara membuat sebuah program di Visual Basic. Namun pada saat itu saya belajar tentang Visual Basic 6.0 yaitu pada zaman saya dulu itu bahasa pemrograman itu aplikasi yang saya gunakan itu sangat jauh sekali, sudah sangat bukan lagi itu yang sudah digunakan pada saat saya itu. Seharusnya kita sudah mempelajari tentang Visual Basic Studio 2010.
Jadi hari ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana kita membuat atau mengenal visualbasic.net ataukah Visual Basic Studio, Visual Studio 2010, sehingga karena ini juga salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh setiap perusahaan. Ya, bahkan juga sudah, kalau misalnya perusahaannya sudah ini biasanya dia mengupdate setiap aplikasi yang mereka gunakan. Bahkan sudah ada yang 2019 ini Visual Studio saya rasa, cuman karena kita kemampuan kita, laptop kita masih masih belum mencukupi, artinya belum bisa kita install aplikasi Visual Studio yang bagus atau yang terbaik atau updatean terakhir, maka kita akan mempelajari Visual Studio yang 2010 dulu. Cuman untuk bahasanya sendiri tetap sama karena kan posisinya Visual Studio cuman ada updatean saja, paling di bagian tools-toolsnya saja ada tambahan tools pada setiap updatean. Cuman kalau bahasa pemrogramannya tetap sama, kita gunakan Visual Basic-nya. Ya, jadi di perkembangan Visual Basic sendiri ini pada tahun 1991 Microsoft mengeluarkan Microsoft Visual Basic versi pertama. Ini versi pertamanya di tahun 1991. Nah, kemudian di tahun 1992 kembali lagi di update versinya menjadi 2.0. Nah, di mana ini dirilis pada bulan September 1992. Bahasa ini tidak kompatibel dengan Visual Basic for Windows. Ya, jadi pada saat ini belum bisa diinstal ke dalam Windows. Jadi tidak bisa mendukung kita pada saat kita membuat aplikasi atau program di Visual Basic ini, maka dia tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dijalankan di dalam Windows pada saat itu, pada tahun 1992. Nah, kemudian pada tahun 1993 kembali lagi Bill Gates atau Microsoft, pendiri Microsoft ini mengembangkan kembali Visual Basic-nya menjadi Visual Basic di versi ke-3.0. Nah, pada musim panas ini 1993, di mana ini memasukkan versi dia membagi menjadi versi standar dan versi profesional ya. Ini ada lagi pembagiannya. Kemudian pada tahun 1995 ini cukup berbeda jauh lagi, ada agak jarak jauhnya agak sekitar 2 tahun. Kembali lagi ditingkatkan versinya menjadi 4.0. Nah, pada Visual Basic 4.0 Agustus 1995 merupakan versi pertama yang dapat membuat Windows program 32 bit sebaik versi 16 bitnya. Jadi pada tahun pada tahun 1995 ini merupakan versi pertama yang dapat membuat Windows program ya. Jadi pada tahun ini pada tahun 1995 ini Visual Basic di versi 4.0 sudah bisa dijalankan di dalam Windows ya, sudah bisa diinstal di dalam Windows. Jadi seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Jadi sesuatu yang kita inginkan itu sebenarnya butuh proses yang cukup lama juga untuk menghasilkan yang terbaik. Kemudian di tahun 1997 kembali lagi ditingkatkan versinya menjadi 5.0. Ini tahun 1997 nih. Sudah menjadi 5.0. Kemudian ini di mana merilis secara eksklusif Visual Basic untuk versi Windows 32 bit. Ini untuk 32 bitnya. Ya, jadi pada tahun 1997 kembali ditingkatkan menjadi versi 5.0. Nah, di mana programmer yang menulis programnya pada versi 16 bit dapat dengan mudah melakukan import programnya dari VB4 ke VB5 dan juga sebaliknya. Program VB5 dapat diimport menjadi VB4. VB5 memperkenalkan kemampuan untuk membuat user control ya. Jadi di Visual Basic 5.0 ini kembali lagi di-upgrade ya, di-update lagi, updatean terbarunya di versi yang 4.0 sebelumnya. Kemudian di mana pada versi ini dapat dengan mudah melakukan import program jadi dari VB4 ke VB5. Jadi program yang sudah kita buat atau file mentahan ya, ini file mentahan bukan file exe-nya ya. File .exe itu kan adalah file untuk menginstal aplikasi
ke Windows ya. Ini file mentahnya diimport ke dalam versi 5.0. Ya, 5.0. Jadi versi keempat diinstal ke versi 5.0 atau kita kita import ya. Kita kembali gunakan aplikasi yang sudah kita buat. Kita ingin update aplikasi itu. Biasanya kan kalau setiap versinya kadang biasa tidak compatible aplikasi yang kita buat ya. Contohnya kita buat aplikasi program kita buat program penjualan di Visual Basic versi 4.0. Nah, pada saat ada update yang terbaru anggaplah contoh di versi update lagi di tahun 2010, ada update yang terbaru tentang Visual Basic versi 5.0, maka biasanya itu dia tidak kompatibel dengan hasil hasil codingan kita dengan di 5.0. Namun di Visual Basic ini ternyata dia sudah artinya sudah dapat kompatibel. Jadi sudah bisa mengimport program yang kita buat atau file mentahan yang kita buat tersebut kita pindahkan ke Visual Basic 5. Jadi tidak apa-apa kalau kita update kita punya Visual Basic, kita punya kita punya Microsoft Visual Basic, kita update menjadi 5.0, kemudian kita kembali menggunakan aplikasi yang sudah kita buat tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian kembali lagi beralih ke tahun 1998 ya, Microsoft kembali menggunakan namanya Microsoft Visual Basic versi 6.0. Nah, ini adalah aplikasi yang pernah saya gunakan pada saat di kuliah kemarin. Sempat saya pelajari tentang Microsoft Visual Basic 6.0. Bayangkan ini 6.0, saya belajar Visual Basic di tahun 2000, kalau tidak salah 2015 itu saya belajar tentang Visual Basic, atau 2016 saya belajar ya, karena saya masuk di tahun 2014, kemungkinan 2015 sama 2016 itu sempat saya belajar tentang versi 6.0. Jadi bayangkan ini aplikasi yang saya pelajari ini di tahun 1998 ya, jauh bedanya. Ya. Kemudian ini memperbaiki beberapa cakupan termasuk kemampuannya untuk membuat aplikasi web based. Ya, jadi bisa juga membuat aplikasi dengan basic atau dengan dasar web. Ini bisa kita buat di 6.0. Nah, kemudian di tahun 2002 lagi diupdate menjadi 7.0, sampai 2003 kembali 7.1, 2005 8.0, 2008 dengan Microsoft Visual Basic versi 9, kembali lagi di 2010, ya, 10, kemudian 2012, 2013, 2015. Ini sudah mengeluarkan Microsoft Visual Basic versi 13.0. Ya. Bahkan juga ini sudah sampai ada net framework-nya. Jadi ada framework tambahan dari Visual Basic ini yang kita gunakan. Jadi seperti itu. Ya, jadi dari setiap tahun ke tahun selalu ada updatean terbaru tentang mengenai Visual Basic ya. Jadi yang saat ini kita gunakan, yang teman-teman sudah gunakan ini adalah Visual Basic di tahun 2010. Ya, ini Visual Basic 2010. Yang juga dikenal dengan nama VBX, akan menawarkan dukungan untuk Dynamic Language Runtime. Ya, VB10 dirancang menjadi bagian dari Silverlight. Kemudian ini menggunakan .NET Framework 4.0. Ya, biasanya kalau tidak salah juga saya kemarin sempat cari tentang Visual Basic. Dia juga sudah ada updatean tentang Visual Basic atau Visual Studio 2019 sudah ada. Sebenarnya bagusan kita pakai adalah Visual Studio ya. Cuman karena laptop kita masih kurang mumpuni dalam menginstall Visual Studio, maka kita menggunakan Visual Studio 2010 atau kita gunakan Visual Basic.NET dulu, karena sebenarnya semua sama ya. Sama dalam bahasa pemrogramannya, cuman nama aplikasinya saja yang berbeda. Nah, terus gimana cara menginstal Visual Studio 2010? Ya, ini ada 2012, jadi sama cara installnya sama. Jadi untuk kebutuhannya sendiri bisa diinstal atau support ke dalam sistem operasi Windows 7, Windows 8, Windows 10, 2011, Windows 10, Windows 11 juga kemungkinan bahkan bisa diinstal, karena kan sekarang sudah ada Windows 11, cuman belum dilegalkan ke Indonesia.
Jadi untuk kebutuhan hardware-nya sendiri minimal kecepatan prosesor 6, GHz, kemudian ada 2 GB RAM. Nah, jadi untuk 2 GB RAM masih bisa kita install Visual Basic atau Visual Studio. Nah, kemudian untuk kebutuhan dari hard disknya sendiri adalah 10 GB ya. Nah, setelah memenuhi kebutuhan penginstalan, maka dapat diikuti langkah-langkah penginstalan. Jadi pada saat menginstal, jadi saya harap teman-teman sudah menginstal Visual Studio-nya. Nah, ini ada cara installnya. Teman-teman saya rasa sudah menginstal ya, karena hari ini kita akan langsung belajar tentang bagaimana cara kita buat visual program ya, aplikasi di Visual Studio ya, karena materinya sini sudah habis di modul pertama ya. Jadi kita langsung buat ya. Jadi kita masuk ke Visual Studio-nya. Jadi masing-masing buka Visual Studio-nya. Jadi untuk buka Visual Studio silakan klik Start, silakan cari Microsoft Visual Studio. Ya, kemudian kita klik aplikasinya. Ya. Karena di sini diminta diklik aplikasinya. Ya. Silakan pilih tadi ini ada pilih menu General Development Settings ya, dipilih, kemudian Start Visual Studio. Setelah start akan muncul seperti ini tampilannya. Kalau 2010 seperti ini ya. Karena saya pakai 2010 jadi tampilannya seperti ini. Ya, kemudian kita new project ya. New project ya, kita klik, kemudian ada new project, setelah itu menulis nama program, project dan item Windows from application ya. Jadi kita klik ininya new project ya. Nah, kemudian kita klik Windows from application. Nah, ini adalah jadi ada banyak sekali bentuk-bentuk Visual Basic di dalam ini. Jadi teman-teman bisa buat Windows, ini karena Windows. Nah, untuk webnya juga bisa di sini kalian buat, ataukah bentuk ini Office, no saya belum tahu, ini juga belum ya. Jadi sebenarnya kalau yang Visual Basic ininya sudah ini ya, sudah. Jadi ada macam-macam, ada ASP.NET, ada Ajax ya, semua ada. Jadi Windows from Control Library juga ada. Jadi kelas ini juga kelas. Jadi semua terinstall di dalam Visual Basic. Nah, kalau Visual Studio itu yang terbaru, dia bisa mencakup tentang yang ini. Dia bisa mencakup tentang kita pakai C#, ya, ada C++, ya. Kemudian Android kalau tidak salah saya sudah mendukung di Visual Studio yang terbaru ya. Ini kan 2010 berarti belum ini. Cuman kalau yang terbarunya, yang updatean terbaru sudah bisa mendukung dengan Android. Java juga kayaknya sudah ada di Visual Studio. Jadi kita pilih Windows from application, kemudian kita beri nama, contoh adalah program pertama. Jadi usahakan pada saat pembuatan nama program kita, nama file kita itu usahakan bersambung ya, jangan ada terpisah, jangan seperti berikan spasi, jangan. Kalau mau di spasi silahkan tambahkan garis bawah atau underline, tapi kalau ingin tidak memiliki spasi silahkan disambung saja atau diberikan tanda besar ya, huruf kapital ya, contoh program pertama. Nah, program pertama, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar ya. Ya, setelah masuk, nah ini adalah tampilan awal untuk di Visual Studio kita ya, tampilan awalnya. Jadi seperti ini adalah tampilan awal dari Visual Studio. Ya baik, selamat membuat program. Jadi kita sudah berakhir di modul pertama, kita beralih ke modul yang kedua. Jadi saya juga tetap masih ada modul. Nah, ini modulnya nanti saya kirimkan, saya cantumkan di di deskripsi ataukah di classroom teman-teman. Kemudian Microsoft Visual Studio 2010 ini, ya ini 2010, merupakan salah satu tools yang dibuat oleh Microsoft untuk membangun aplikasi berbasis .NET Framework. Adapun contoh yang dapat dibuat dari Visual Basic.NET atau Visual Studio, ini ada penerimaan karyawan, penggajian pada perusahaan, penjualan barang, pendukung keputusan, penyewaan VCD, film,
penyewaan lapangan futsal, rental studio musik, rental mobil, pencatatan kehadiran, pesawat, pemesanan tiket pesawat, aplikasi pendidikan anak usia dini, aplikasi perpustakaan, aplikasi servis kendaraan, inventory, aplikasi koperasi, dan masih banyak lagi yang dapat dibuat dalam program menggunakan Visual Basic atau Visual Studio. Jadi kalau seperti saya dulu, saya pernah di skripsi saya sempat membuat aplikasi rapor. Jadi saya buat aplikasi rapor untuk salah satu sekolah di bagian Luwu. Jadi seperti itu. Itulah gunaan dari Visual Studio Visual Basic. Jadi kita bisa membuat program, kemudian kita bisa jadi kalau kita sudah mahir di dalam pembuatan program Visual Basic, kedepannya kan kita sudah mengerti bahasanya, kita sudah mengerti maksud dari tujuan codingan kita. Maka setelah kita sudah bisa berhasil membuat program, kita bisa menjual program tersebut ke beberapa perusahaan-perusahaan yang ingin membeli program kita. Asalkan program kita itu yang penting adalah yang utama adalah simple dan mudah dipahami oleh seorang user. Karena kadangkala ada program yang sangat sulit untuk dipahami oleh seorang pengguna, sehingga untuk menggunakan aplikasi yang kita buat tersebut, orang juga agak sulit untuk menggunakan, perlu lagi bertanya-tanya, perlu ini itu untuk bisa menggunakan aplikasi kita. Makanya usahakan pada saat membuat aplikasi itu bisa UI, jadi UI-nya serta UX-nya itu mudah dipahami oleh seorang pengguna atau seorang user. Nah, ini kita akan mulai dalam visualbasic.net atau Visual Studio kita. Nah, setelah kita buat tadi, kita sudah masuk ke dalam Visual Studio kita. Ini ada IDE-nya atau IDE Windows Solution Explorer ya. Solution Explorer ada jendela di dalamnya menampung project di mana dalam satu project terdiri dari beberapa file seperti form, modul, kelas, dan sejenisnya. Jadi nanti ini ada tampilan juga, tenang, nanti saya tampilkan. Toolbox ya, toolbox itu yang di sini. Ini toolboxnya yang ini. Nah, ini ada banyak toolbox di sini. Sebenarnya ini ya, oke. Nah, ini toolboxnya. Ada banyak toolbox yang bisa teman-teman gunakan ya. Entah misalnya ini adalah all Windows Form ya, ini semuanya semua toolboxnya ada di sini. Kalau ini bagian command controlnya, ada button, ada checkbox, checklist, combo box, datetime, label, link label, list box, list view, mask, text box, month calendar, notify icon, ya, picture box. Jadi semuanya ada semua di sini. Ada semuanya lengkap di Visual Studio. Ini adalah data source-nya atau database. Nanti di sini ada misalnya, kalau nanti ada kemungkinan pembelajaran database di akhir-akhir pertemuan ada database. Ya, jadi setelah itu kita kembali lagi, ini Solution Explorer-nya. Ini adalah Solution Explorer. Nah, disinilah tempat yang namanya tadi ini. Ini adalah jenis jendela yang dalamnya menampung project, di mana dalam satu project terdiri dari beberapa file seperti modul, kelas, dan seterusnya. Di sinilah nanti akan tampil semua. Nah, ini contoh, ini adalah open ya. Contoh kalau kita ingin menambahkan modul, semua sini ada. Ini ada new item, ada user control, ada Windows Form, modul, kelas, komponen, ini semua kita bisa tambahkan di sini. Jadi klik kanan, kemudian add, ya silahkan dipilih. Kemudian lagi kita lanjut ke dalam modul 2 kita. Ini ada command controls, tadi saya sudah jelaskan juga command controlsnya. Ada pointer, button, ini ada button adalah tombol, biasanya ada tombol, ini buttonnya ada tombol. Checkbox itu adalah biasanya yang kalau kita klik akan muncul tanda centang. Checklist box ini yang seperti ini. Kalau kita tidak lihat agak sulit juga. Nih checklist box. Jadi ada sama juga berbentuk checklist, cuman ini berbentuk list dia. Nah, kalau ini kan hanya satu-satu. Nanti kita ini praktekkan. Nah, coba saya ini dulu biar lebih enak. Mungkin bagus saya perlebar. Kemudian kita bedakan. Nah, ini. Jadi tinggal klik, tahan atau drag and drop ya. Drag kemudian drop. Nah, ini ya checkboxnya.
Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke ini ada label ya, semuanya label adalah memberikan teks ya, link label juga sama list view, list box dan seterusnya. Ini banyak sekali. Ada properties, ya ini ada properties di mana berfungsi untuk mengatur properti. Mengatur properti objek, misalnya memberi nama, mengubah huruf, mengganti warna dan model dan sejenisnya. Jadi di sini properti. Properti itu di bagian sini. Jadi setelah kita ini, anggaplah kita akan buat contoh. Ini ada button ya, button. Saya klik, saya tahan, saya lepas. Ya. Kemudian saya ingin ubah warnanya itu di sini. For color ini kolom dasar yang ini. Ini kayaknya teksnya ini yang. Nah, ini teksnya. Kita ini saja warna hitam. Ini kalau yang, nah ini background color, nah ini kita ubah warna jadi hitam ya. Ini sangat, misalkan jangan warna hitam ya untuk teks buttonnya jangan warna hitam, kita kasih button yang warna-warna agak gelap, nah seperti ini. Atau bisa juga yang warna ini. Jadi usahakan memberikan warna button itu jangan sama dengan warna dasar ya, warna background yang ini. Misalkan memberikan warna button itu berbeda dengan warna dasar dari aplikasi kita. Karena nanti orang tidak tahu bahwa ini adalah sebuah tombol button ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke dalam modul. Nah, lanjut kita ke latihan. Jadi kita langsung membuat latihan kita. Nah, ya, jadi latihannya ya, menambahkan komponen pada form dengan cara memilih salah satu komponen pada toolbox, double klik, kemudian komponen tersebut akan dengan cara menyeretnya ya, atau dengan cara menyeretnya pada form Anda dan seperti gambar di bawah ini. Jadi kita buat contoh contoh latihannya ini, kita buat contoh latihannya. Jadi ini saya hapus dulu. Kalau hapusnya tinggal klik kemudian delete, klik delete. Jadi kita ambil ini adalah label 1, label 2, label 3. Jadi kita ambil labelnya, ambil dulu label, kita ambil label ini, label, kita klik tahan, oke. Ambil sekali lagi, klik tahan, oke. Kemudian saya klik tahan, oke. Kemudian klik label di sini, saya simpan. Di sini juga saya tahan, dan sini juga saya simpan. Oke, setelah itu kita ambil text box. Ini adalah sebuah text box. Text box itu untuk mengisi teks nanti di dalamnya. Text box ini ada text box 1, kemudian text box lagi 2, kemudian ada text box 3. Yang pertama kita satukan dengan yang pertama. Ya, usahakan di ini ya, tengah-tengah. Jangan ada yang tidak tengah-tengah. Nah, oke, setelah itu karena ini terlalu ini, nanti kita kecilkan. Kita ambil adalah button ya, button kita ambil button, oke, untuk tombolnya. Nah, taruh sini. Oke. Nah, setelah itu kita ikut lagi di modul ya. Gambar di atas terdiri dari 3 label, 3 text box, 1 button. Jika Anda ingin mengubah nama label 1 dengan mengubah nama button 1 dan mengubah nama button 1, Anda bisa mengubahnya di properties text ya, sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi kalau kita ingin ubah ininya nama label 1 dan mengubah nama button 1, maka kita harus ke properties. Jadi kita harus ke properties. Jadi ini kan label 1, kita kan maunya untuk kayak nama, name, kemudian ini adalah kelas. Jadi kita ubah di sini di teks. Jadi teman-teman klik dulu labelnya, label 1, kemudian ke properties di bagian bawah. Kemudian ini kita ubah. Nah, ini kan tidak bisa nih. Menjadi contoh adalah nama. Set ya, jadi sudah berubah. Atau kita lengkap, nama lengkap. Yap. Kalau seperti ini ya, kita bisa geser.
set, ya, geser lagi, set, geser, set, ya, geser, set. Oke. Setelah itu nama, ini label 2 kita ubah juga sama. Contoh adalah name. Kemudian yang ketiga ini adalah sebuah contoh kelas atau jurusan ya. Nah, jurusan. Nah, oke. Kalau button juga sama, button di teks juga kita ubah. Teks. Button 1. Nah, ini button 1 kita ubah menjadi contoh adalah submit ya kali. Submit, kita kasih huruf besar semua. Submit. Oke. Ya. Setelah itu kita kembali. Nah, kemudian angka pertama. Nah, ini teks adalah teks label 1 angka pertama, nih angka kedua. Jadi kita tidak mengikuti ya. Menjalankan program, kemudian jalankan program dengan menekan tombol gambar start pada menu toolbar atau dapat menekan tombol F5 pada keyboard ya. Menghentikan program dengan cara tombol shift klik tombol yang ini, ada tombol stop, atau dapat menekan shift F5 pada keyboard. Menyimpan hasil filenya bisa tekan seperti biasa, Ctrl Shift as ya, Shift kemudian S ya. Ada juga file save as all ya. Untuk mempercepat menekan tombol kombinasi. Oke. Nanti kita ini bahas tugas ya, tugas. Kita ke ini dulu, beralih ke sini dulu, ke Visual Studio kita. Nah, kita kecilkan ya. Nah, jika ingin kita setelah kita selesai ini kita ini dulu, kita geser biar lebih bagus, lebih rapi ya. Jadi kita ingin contoh teman-teman mau ubah ini nama formnya ya, sama juga tadi, kembali ke teks. Contoh kita adalah absen kelas. Nah, jadi sudah berubah absen kelas. Nah, setelah itu ada juga ini ya, nama text box ya. Ini name text box. Kenapa dikasih nama text box 1? Sama juga ini dengan label 1. Kenapa ini, Pak? Kenapa ini kita tidak ubah yang di sini saja untuk mengubah menjadi nama lengkap? Tidak ya. Jadi ini adalah sebuah nama khusus untuk program sendiri. Nah, ini ada fungsinya nanti ada fungsinya, nanti saya jelaskan fungsinya. Fungsinya sendiri nanti dia pada saat kita klik 2 kali kita punya text box ini, nanti dia akan mengarah ke sini. Nah, ini maka dia akan tampil seperti ini, text box 1. Jadi kalau teman-teman ubah ini menjadi text box 1 ini anggaplah menjadi nama, di sini ada menjadi nama. Nah, ini contoh ini saya keluarkan dulu ya. Kalau teman-teman di sini text boxnya teman-teman mengubah menjadi nama, ini, dan biasanya ini jangan pakai huruf besar ya. Misalkan nama kecil saja, huruf kecil. Nama anggaplah nama lengkap ya, nama lengkap. Nah, kemudian kita enter ya. Ini otomatis sudah berubah pada saat kita klik 2 kali, maka dia langsung berubah. Nih, nama lengkap. Nah, contoh ya, saya kembali lagi dulu. Saya text box 1 ya. Kemudian saya klik 2 kali ke menjadi text box, text change. Biasanya di sini nih, ada sini nih. Semuanya ini semua ada manfaat, ada kegunaannya semua, ini ada semua. Nah, kalau mau ubah ininya, jadi ini adalah sebuah nama panggilan ini. Ada nama panggilan di sini. Jadi ini untuk nama panggilan khusus untuk di dalam program ini. Jadi ini untuk nama panggilannya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa pada saat teman-teman sudah mengubah ini ya, yang name di bagian ininya, itu usahakan harus mengingat namanya, jangan lupa. Jadi seperti orang ya, biasanya kan harus ada nama panggilan gitu kan. Seperti orang itu harus ada nama panggilan, jadi juga ini harus ada nama panggilannya. Jadi seperti itu. Usahakan kalau sudah mengubah namanya ya harus ingat, oh ini apa tadi namanya. Jadi seperti itu. Dan itu semua ada manfaat, ada ininya, ada artinya. Ini ada fungsinya masing-masing. Nantilah ke depannya saya jelaskan fungsinya. Oke, setelah itu anggaplah saya mau ubah warna deh. Saya mau ubah warna lagi. Jadi kita main dulu di bagian ininya. Ini saya kasih warna ini. Nah,
ataukah warna biru deh. Biru ini terlalu terang. Jadi usahakan aplikasi yang kita buat itu tidak terlalu mencolok warnanya, tidak terlalu terang dan tidak terlalu menyakiti mata ya. Oke, kita cari yang lebih agak redup-redup. Ini kayaknya terlalu gelap nih. Namanya terlalu agak terang-terang gitu ya. Nah ini, anggaplah ini seperti ini. Kemudian ini, jadi untuk membuat tombol juga, tombol jangan terlalu besar ya. Ini tombolnya jangan terlalu besar sekali. Usahakan ya kecil-kecil saja, singkat-singkat saja. Ya, kecil-kecil, sedang-sedang saja. Ya, yang sedang-sedang saja. Kemudian warnanya juga saya ubah. Anggaplah saya pakai tombol warna hitam ya. Anggaplah warna hitam, tombolnya warna hitam. Nah ini adalah hitam. Kemudian untuk warna teksnya sendiri saya ubah menjadi warna putih. Nah, anggaplah ya ini. Nah, setelah ini, ini kayaknya bukan berbentuk tombol namanya ini, seperti ini. Jadi usahakan tombol itu harus sesuai ya, sesuai dengan ininya sendiri. Ini bisa, bukan ini. Ini saya mau kasih, jangan ini, bisa seperti ini, cuman harus kita samakan warnanya. Warna teksnya itu ini warna hitam. Yap. Nah, setelah kita anggaplah sudah kita beres, selesai mengedit warna ya. Selanjutnya kita mengklik untuk melihat hasil program kita, hasil buatan program kita, hasil UI kita. Ini adalah sebuah UI-nya. Jadi UX-nya belum ya, UX kita ke UI dulu. Setelah kita buat UI-nya, terus kita klik restart, ya restart. Kita klik start, maka akan tampil biasanya. Nah ini adalah hasil program kita, hasil buatan aplikasi kita. Jadi selamat teman-teman sudah bisa membuat program. Cuman ini belum bisa dijalankan ya, karena kita belum memberikan perintah di dalamnya, belum memberikan codingan di dalamnya, sehingga ini aplikasi ini belum bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Cuman untuk dasarnya sendiri seperti inilah cara pembuatan program. Jadi seperti itu. Jadi anggaplah biasa itu ada yang bisa pada saat diklik submit langsung masuk ke dalam database, kemudian ini otomatis terhapus. Itu semua nanti ada kegunaannya, ada fungsinya masing-masing. Jadi seperti itu. Ya, jadi saya harap teman-teman sudah bisa membuat ini ya. Saya katakan selamat teman-teman sudah bisa membuat program. Jadi untuk materi kita hari ini seperti ini adalah membuat program awal atau di Visual Basic, membuat awal program di Visual Basic ataupun Visual Studio. Saya harap teman-teman sudah bisa membuat program seperti yang kita buat pada saat ini. Jadi untuk mengganti icon yang ini sebenarnya bisa juga diganti. Ini ada icon di sini. Nah, ini ada ikonnya. Ini. Itu semua bisa diganti, cuman nanti ada saatnya kita belajar tentang itu. Nah, untuk mengganti ikonnya itu, ini ada di sini, ada ikon. Jadi teman-teman bisa mengganti logonya teman-teman sendiri, bisa. Itu tergantung dari teman-teman sendiri. Cuman nanti adalah waktunya untuk mempelajari hal tersebut. Setidaknya hari ini kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat program sederhana atau program dasar dalam Visual Studio ataupun visualbasic.net. Jadi kita klik start, maka akan tampil kita punya program ya. Jadi ya, selamat teman-teman sudah bisa membuat program tersebut. Sebenarnya ini bisa diatur ya. Ini sebenarnya di dalam program sendiri ini ada caranya untuk agar program kita ini tidak bisa lagi digeser-geser seperti ini. Nah, ada caranya. Tenang, nanti saya ajarkan insyaallah. Selagi ada waktu saya akan ajarkan program tentang Visual Studio ataupun Visual Basic. Nah, untuk menghentikan kita punya program, kita klik stop debugging. Oke, jadi ya, sip, mantap. Ya, jadi untuk program pertama saya rasa sudah berhasil untuk teman-teman semua. Selamat, sekali lagi saya katakan, Anda sudah bisa membuat program, tinggal bagian codingannya nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi saya harap hari ini cukup untuk pertemuan kita. Terima kasih untuk perhatiannya dan segala kekurangannya mohon maaf. Jangan lupa absennya upload kalian punya program hari ini dalam bentuk file mentahnya. Yang ini adalah program pertama
Nah, jangan lupa ingat tempat save-nya di mana. Biasanya itu dia tersave di dokumen, kemudian project biasanya. Coba saya cari dulu backup file program pertama ya ini. Oke, kita save. Jangan lupa save kita punya program. Ya, biasanya kadang kita lupa save. Save all, ya program pertama kita save di user, kemudian Prabowo dokumen Visual Studio Project. Ya, jadi save di sini. Kemudian ataukah jangan sini. Kita save di dalam ini. Ya, jadi hari ini hujan lagi ya. Kemarin hujan, sekarang hujan lagi. Ya. Ini adalah program. Ya, kita save program pertama. Program pertama, select folder. Oke. Yes. Jadi tersimpan di program ya. Kita sudah buat solution name-nya program pertama. Kita save. Kita punya program. Oke. Berhasil. Kita coba cek kita punya program. Dan tersimpan ya. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Dan jangan lupa absen dengan cara kalian screenshot punya wajah kalian. Screenshot wajahnya sambil kalian buat program. Jadi ada latarnya adalah latar ini, latar programnya, kemudian ataukah bebas kalian bisa pilih mau latarnya sebagai video ataukah program kalian bebas. Kemudian di screenshot kalian punya laptop, screenshot laptopnya, kemudian setelah di screenshot simpan, kemudian file mentahan program ini, ya ini file mentahannya, silahkan juga masukkan ke dalam absen atau upload ke dalam link yang saya berikan di Google Classroom. Jadi terima kasih atas perhatiannya pada hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Karena kita sama-sama sharing tentang Visual Basic atau Visual Studio 2010. Jadi saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.